dan rakyat itu harus paham bahwa penderitaan mereka dengan daya beli yang semakin turun di satu sisi, lalu harga barang dan jasa yang semakin tinggi di sisi lain, itu artinya menambah penderitaan rakyat. Penyebab utamanya adalah Jokowi yang lebih mengutamakan pencitraan, tapi pencitraan ini tidak menggunakan logika yang mestinya bisa dipakai oleh orang-orang yang berakal dan punya rasa kebersamaan sesama anak bangsa. Yang dilakukan adalah pokoknya citranya baik waktu pemilu menang, soal korbannya itu APBN utangnya meningkat atau defisitnya bertambah atau rakyat miskin bertambah, dia tidak peduli. Dan ini poin keempat yang saya ingin katakan adalah bahwa kalau sudah tahu ada penyelewengan atau ketidakadilan atau disebut subsidi tidak tepat sasaran ini selama berpuluh tahun, ya kan, lalu tidak ada upaya serius untuk mencari solusi bagaimana supaya ini bisa tepat sasaran, maka yang membuat kebijakan itu sendiri memang mengidap moral hazard. Dan disitulah oligarki menumpang, yaitu tadi mereka bisa tetap menikmati harga solar yang sangat rendah padahal mereka tidak punya hak untuk mendapatkan itu. Nah, uang itu sebenarnya ada tapi dipakai untuk yang tidak prioritas atau malah untuk kepentingan oligarki mendapatkan untung di IKN. Maka dari empat hal ini sebetulnya sangat pantas ya kita rakyat untuk melawan kezoliman ini yang dipimpin oleh yang namanya Joko Widodo. Kenaikan BBM itu. Lalu juga yang juga sangat penting adalah tentang pemerintah ini yang syarat pencitraan politik. Jadi kalau kita urut sejak era Pak SBY, lalu awal pemerintahan Pak Jokowi, saya sebetulnya menaruh harapan besar waktu diterbitkannya Perpres 191 2014. Waktu itu menterinya Pak Sudirman Said, dan saya anggap itu sesuatu yang sangat bagus. Kenapa? Karena di sana misalnya ditetapkan subsidi yang fix. Kalau nanti harga naik, harga minyak dunia naik, lalu subsidinya tetap, karena subsidinya tetap 1.000 misalnya per liter, maka harga BBM itu juga jadi ikut naik. Dan ini kan sebetulnya konsep untuk membuat supaya harga itu fluktuatif, tapi sekaligus mengikuti harga pasar, dan juga untuk membiasakan masyarakat dengan harga yang fluktuatif itu, sekaligus juga untuk membuat bagaimana hubungan harga BBM dengan harga barang dan komoditas lain. Itu otomatis akan terkait sehingga tidak ada gejolak saat bahwa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi setelah itu menjelang pemilu 2016 atau 17 justru melanggar aturan yang sudah baik dibuat itu. Jadi ditahan harga sampai setelah pemilu, dan ini terakumulasi sehingga tidak bisa lagi membuat bahwa ini otomatis hubungannya dengan harga barang dan jasa lain itu terkonek secara linear. Yang ada ya seperti sekarang ini, Luhut misalnya baru mengumumkan saja belum naik BBM itu, harga barang sudah naik. Nah, setelah diumumkan naik lagi. Tapi kenapa sampai harga barang dan jasa itu mengikuti menjadi harga perubahannya sangat besar? Karena tadi ini ditahan, tidak otomatis modus penaikan harga BBM itu sesuai dengan konsep yang awalnya diterapkan di Perpres 19 tadi. Kenapa tidak diterapkan? Karena masalah pencitraan. Malah kalau kita ingat ya, Pertamax itu kan sudah biasa berubah setiap bulan. Pertamax saja ditahan, tidak naik sampai bertahun-tahun, tapi begitu harga minyak dunia naik, maka selisihnya menjadi sangat besar, dan ini akan otomatis berpengaruh kepada harga barang dan jasa yang lain. Jadi kalau mau poin kedua ini ingin kita gugat sebetulnya, dan rakyat itu harus paham bahwa penderitaan mereka dengan daya beli yang semakin turun di satu sisi, lalu harga barang dan jasa yang semakin tinggi di sisi lain, itu artinya menambah penderitaan rakyat. Penyebab utamanya adalah Jokowi yang lebih mengutamakan pencitraan. Tapi pencitraan ini tidak menggunakan logika yang mestinya bisa dipakai oleh orang-orang yang
berakal dan punya rasa kebersamaan sesama anak bangsa. Yang dilakukan adalah pokoknya citranya baik, waktu pemilu menang, soal korbannya itu APBN utangnya meningkat, ya, atau defisitnya bertambah, atau rakyat miskin bertambah, dia tidak peduli. Nah, sayangnya memang rakyat juga tidak paham soal ini. Nah, acara ini kita harapkan bisa memahamkan mereka. Jangan mereka puas dengan adanya BLT. Ini kan cuma permen yang akan mereka menikmati mungkin sekitar 3-4 bulan. Setelah itu kan harga terutama barang dan jasa yang lain itu kan sudah naik. Nah, tapi karena mereka tidak tahu nih siapa yang terutama melakukan kezoliman, ya bisa saja nanti mereka malah juga akan memilih si pembuat kezoliman itu untuk menduduki jabatan periode ketiga misalnya. Ya kan ini kan bermasalah. Padahal saya kira sistem harga yang sudah bagus tadi di awal, ini salah satu penyebab utama yang membuat kita mengalami hal yang sangat merugikan rakyat ini. Nah, kemudian yang ketiga, kita baca di media ya, itu bulan lalu Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk solar itu yang menikmati dunia usaha itu 89%. Dunia usaha. Dia menyebutnya dunia usaha itu 89%. Lalu rumah tangga itu 11%. Nah, ternyata dari rumah tangga itu sendiri yang mampu 95%, yang tidak mampu hanya 5%. Jadi artinya kalau 5 kali 11, yang tidak mampu itu hanya 0,55%. Ya, sisanya itu ya tadi seperti Pak Said bilang itu ya mungkin 100% itu menikmati orang yang mampu. Nah, kalau Pertalite itu rumah tangga itu 86%, tapi dari 86% konsumen Pertalite ini ternyata 80% itu keluarga yang mampu. Yang tidak mampu hanya 20%. Sementara kalau Pertalite itu dunia usahanya hanya sekitar 14%. Nah, dari angka ini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita bicara solar, ya, keekonomian solar itu disebutkan 13.950, harga jual 5.150. Nah, di sini sebetulnya ada moral hazard. Kenapa moral hazard? Karena kebijakan ini kan juga menjadi tidak wajar kalau ditahan sangat rendah. Sementara kalau kita bandingkan misalnya dengan Aqua, itu kan mungkin sudah 7.000 atau 10.000 per liter. Jadi ini juga memang tidak wajar. Tapi tidak juga bahwa kita membiarkan ini terlalu lama dengan sistem tadi. Jadi kalau memang mengikuti indeks harga atau merujuk kepada barang lain, mestinya kan tadi ada kebijakan yang membuat supaya harga itu bisa berubah, berfluktuasi mengikuti barang-barang lain. Tidak ditahan sedemikian rendah. Kan akhirnya ini merugikan kita di belakang hari, ya seperti bahwa ini sudah sangat membebani APBN misalnya dikatakan seperti itu. Tapi ada hal yang justru di balik harga solar yang rendah ini berangkat dari dunia usaha yang menikmati sekitar 89% tadi. Di sana ada konsumen yang sangat diuntungkan padahal mereka adalah dunia usaha, yaitu truk-truk yang mengangkut sawit dan batu bara, dan juga industri. Nah, kalau kita bicara harga keekonomian 13.900 lalu naik dari 5.150, ya, solar itu menjadi 6.800. Ini si dunia usaha ini sebetulnya juga masih menikmati untung yang sangat besar. Nah, jangan-jangan ya, saya sangat curiga bahwa harga solar yang rendah ini juga ada kebijakan oligarki yang diakomodasi, ya, kepentingan oligarki yang diakomodasi oleh pemerintah, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan harga yang rendah yang disubsidi oleh APBN, karena faktanya tadi orang tidak mampu itu hanya 0,55% saja menikmati ini. Nah, ini juga masalah yang saya kira perlu ada solusi menyeluruh. Dan ini poin keempat yang saya ingin katakan adalah bahwa kalau sudah tahu ada penyelewengan atau ketidakadilan
atau disebut subsidi tidak tepat sasaran ini selama berpuluh tahun, ya kan, lalu tidak ada upaya serius untuk mencari solusi bagaimana supaya ini bisa tepat sasaran, maka yang membuat kebijakan itu sendiri memang mengidap moral hazard, dan disitulah oligarki menumpang, yaitu tadi mereka bisa tetap menikmati harga solar yang sangat rendah, padahal mereka tidak punya hak untuk mendapatkan itu. Nah, kita bisa lihat di peraturan yang diterbitkan oleh BPH Migas misalnya. Truk kalau rodanya 6 ke bawah itu boleh beli solar bersubsidi, kalau tidak salah 60 liter per hari. Kalau rodanya misalnya 8 atau 10, itu boleh 80 liter per hari. Tanpa kejelasan bahwa ini truk apa. Dan aturan ini sebetulnya sengaja dibuat, yang sudah banyak dikomplain, itu tidak diperbaiki. Padahal kita tahu ini sebetulnya dipakai untuk dunia usaha seperti sawit atau tambang batu bara untuk mengangkut produk-produk mereka. Jadi saya kira kembali tadi ke kebijakan itu, bahwa ini memang kebijakan yang memang pada dasarnya bermasalah, dan pemerintah sampai sekarang itu tidak berupaya bagaimana supaya aturan yang bernuansa dan syarat kepentingan moral hazard ini tidak ada niat untuk diperbaiki. Nah, dengan misalnya Pertamina meluncurkan program atau aplikasi My Pertamina, itu kan sebetulnya harusnya itu diperkuat, disempurnakan supaya yang tidak tepat sasaran itu bisa dihindari atau minimal dikurangi lah, dibanding seperti sekarang puluhan triliun dipakai disiapkan di APBN sebagai subsidi, tapi yang menikmati itu adalah dunia usaha, dan itu lebih banyak oligarki, dan oligarki ini sangat berperan untuk membuat kebijakan, dan DPR juga tidak peduli karena menurut survei lebih dari 52% itu yang ada di DPR itu adalah pengusaha misalnya. Nah, jadi ini saya kira hal-hal yang kita perlu suarakan pada prinsipnya. Sepanjang pemerintah itu belum bisa membuat kebijakan yang adil, kemudian faktanya APBN itu tidak jebol karena windfall dari berbagai komoditas. Kemudian yang ketiga, bahwa rakyat itu sekarang sedang menderita begitu banyak hal yang membuat mereka semakin miskin. Kemudian yang keempat, bahwa uang itu sebenarnya ada tapi dipakai untuk yang tidak prioritas, atau malah untuk kepentingan oligarki mendapatkan untung di IKN. Maka dari empat hal ini sebetulnya sangat pantas ya kita rakyat untuk melawan kezoliman ini yang dipimpin oleh yang namanya Joko Widodo.